Baik, sekali lagi selamat pagi dan selamat sore bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang di Amerika. Selamat pagi untuk saudara-saudara di Indonesia. Hari ini hari Minggu ya, tanggal eh, seperti ini tanggal ya tanggal 13 ya. 13. Ya, tanggal 13 Juli tahun 2025. Kita akan melanjutkan kita punya pelajaran dari buku General Conference Bulletin ya, General Conference Bulletin. Dan kita punya tujuan seperti dikasih yang kita ketahui adalah chapter 12 dari Journal Conference Bulletin ini yang akan apa namanya? Yang akan membahas tentang perbedaan dari pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan. Dan ini kita bahas dari chapter 10 karena chapter 10 ini dia punya chapter 10 dan 11 ini akan dia punya apa namanya pendahuluan dari chapter 12 ini. Kenapa sampai A.T. Jones membahas tentang perbedaan iman Katolik dan yang apa namanya dan Protestan? Karena sebagaimana kita tahu ya, ini 4 tahun yang lalu dari tahun 1893, 4 atau 5 tahun yang lalu ya, tahun 1888. Tapi kalau kita lihat ya 1893 ke 1888 mungkin 5 tahun, tapi ini A.T. Jones bilang 4 tahun yang lalu. Jadi mungkin ada perbedaan bulan di sini, jadi sekitar 4 tahunan. Dibilang ketika pekabaran ini dibawakan di Minneapolis, ada 3 kelompok di sana. Jadi pertama ada kelompok yang menerima pekabaran ini dengan hati yang terbuka. Yang kedua, ada kelompok yang secara terang-terangan menolak pekabaran ini. Dan yang ketiga, ada kelompok yang berdiri di tengah. Mereka tidak menerima dengan hati yang terbuka dan juga tidak menolak. Ini dibilang mereka ini berkompromi ya, golongan kompromis. Jadi mereka ini mau lihat arus mana yang lebih banyak, mau ke kanan, mau ke kiri. Jadi mereka lihat situasinya, arusnya mau kemana. Dan atau Jones bilang mereka sampai tahun 1893 itu pun tidak akan menerima pekabaran dengan sempurna karena posisi mereka seperti itu. Nah, kenapa sampai ada di chapter 12 ada apa namanya membedakan antara pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan? Karena ketika waktu itu atau Jones ketika dia katanya dia memberikan suatu kalimat dari buku Katolik tentang pembenaran oleh iman Katolik yang sebenarnya adalah pembenaran oleh perbuatan. Golongan-golongan yang menolak pekabaran ini, mereka mengatakan amin terhadap statement atau Jones itu. Padahal itu adalah pembenaran oleh iman Katolik. Dan mereka bilang amin waktu itu ya, ketika dia bilang statement itu, mereka bilang amin. Waduh, ini makanya di malam itu atau di pertemuan itu, atau Jones kembali mengungkapkan ya, ini apa namanya, perbedaan oleh iman Katolik dan Protestan. Supaya hadirin waktu itu dengan jelas bisa melihat dia punya perbedaannya, karena itu perbedaannya sangat tipis dan dibilang ya, orang-orang Advent nih, kebanyakan yang Seventh Day Adventist, orang-orang Advent mempercayai apa yang dipercayai oleh orang Katolik itu ya, yang sebenarnya itu adalah pembenaran oleh perbuatan, tetapi mereka bilang itu namanya pembenaran oleh iman. Ah, itu yang menjadi latar belakang ya kenapa chapter 12 itu ada yang akan kita bahas nanti dan ini adalah pendahuluan. Kita sudah selesai di chapter 10 dan sekarang sudah di chapter 11 ya. Dan di chapter 11 ini sudah ada 2 pertemuan sebelumnya yang sudah dibahas dan ini adalah pertemuan ketiga dari chapter 11 dan kalau mungkin memungkinkan kita akan selesai di chapter 11 ini. Nah, sebagaimana kita sebelumnya, sebelum memasuki apa yang kita akan bahas, kita akan sedikit review apa yang sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya secara singkat. Dan kembali ya saudara-saudara, ini adalah Bible study, ini bukan suatu khotbah.
Jadi ini kita bisa diskusi, bisa menambahkan, atau mungkin ada sanggahan eh, atau pertanyaan yang perlu dipertanyakan, yang perlu kita diskusikan, dipersilakan ya saudara-saudara. Oke, dan ini kita akan mulai ya. Jadi ini pelajaran ini latar belakangnya di Wahyu 3 ayat 17-18 ya. Ini kita ketahui di Wahyu 3 eh, ini ayat 17-18 ini berbicara tentang jemaat di Laodikia ya. Atau jemaat periode Laodikia, dan kita tahu ada 7 jemaat, dan ini adalah jemaat yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita tahu juga bahwa kita hidup di zaman Laodikia ini ya, di periode Laodikia ini. Dan di periode Laodikia ini kita tahu bahwa orang-orang di Laodikia ini miskin, buta, dibilangnya malang, melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi ini mereka harus eh, beli sesuatu yang nggak ada pada mereka supaya mereka itu nggak malang, nggak miskin, buta, dan telanjang, nggak melarat dan nggak malang ya. Dan di chapter 10 kita sudah pelajari bahwa yang harus dimiliki oleh eh, orang-orang atau eh, ya jemaat, yang harus dimiliki oleh jemaat pada periode Laodikia adalah emas. Dan kita sudah pelajari bahwa emas itu adalah ujian iman, sebagaimana emas yang dimurnikan dalam api itu adalah iman yang apa? Diuji. Iman yang diuji, dan apa namanya? Iman itulah yang dibilang sangat berharga ya. Kita tahu emas itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan dibilang bahwa iman yang diuji itu lebih berharga daripada emas manapun. Iman yang diuji lebih berharga dari emas manapun. Dan dibilang kita jangan merasa asing, atau kalau bahasa Indonesia dibilang kamu jangan heran, tapi kalau bahasa Inggris do not strength, jangan menganggap dia strength ya, atau sesuatu yang asing. Anggaplah dia itu sebagai suatu kenalan, di mana ujian-ujian ini yang akan memurnikan kita, dan ujian-ujian inilah yang akan menuntun kita kepada Sion. Nah, ketika kita memiliki ujian-ujian ini, kita di mata Allah dihitung sebagai apa? Orang yang kaya ya, bukan malang atau bukan miskin. Dan di chapter 11 ini yang sudah kita pelajari membahas tentang pakaian putih, pakaian putih. Saya teringat ketika belajar tentang pakaian ini, teringat di Matius 22 ya, Matius 22 tentang pakaian pesta, di mana ketika ada perjamuan pesta, dan ketika tuan pesta itu datang, dia melihat ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta atau wedding garment atau pakaian putih. Ketika dia lihat ini, dia bilang, "Kenapa kamu bisa masuk di pesta ini tanpa pakaian putih ini?" Makanya dia panggil orang-orangnya, dan orang-orang itu apa? Dikeluarkan dari pesta itu ya. Dan ini melambangkan bagaimana kita tidak bisa memasuki kerajaan surga kalau tidak memiliki pakaian ini, pakaian putih ini. Dan kita sudah pelajari apa itu pakaian putih ya, atau white raiment. Sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ini pakaian putih ini adalah righteousness atau kebenaran. Pakaian putih itu adalah righteousness atau kebenaran, dan dibilang righteousness itu adalah right doing, atau kebenaran itu adalah perbuatan benar, perbuatan yang benar. Duh. Dan ini kita tidak bisa atau tidak layak masuk ke pesta itu, ke pesta jamuan anak domba, kalau kita tidak ada perbuatan benar. Dan ini jadi pertanyaan ya, perbuatan benar siapa yang harus kita miliki? Atau pakaian putih siapa yang harus kita miliki? Kita sudah bahas waktu lalu, itu adalah pakaian putih atau perbuatan benarnya Tuhan, perbuatan benarnya Allah. Dan itu adalah perbuatan Kristus, perbuatan benarnya Kristus. Sebagaimana eh, Bapa di dalam Kristus, demikian juga dia punya perbuatan benarnya Bapa ada dalam Kristus. Ini kita baca ya di Yohanes 5 ayat 30, dan 2 Korintus 5 ayat 19 dibilang, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Dibilang Allah mendamaikan dunia dengan dirinya di dalam Kristus. Dengan diri Tuhan, diri Allah di dalam Kristus. Jadi perbuatan benarnya Allah ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus. Ini ini yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Jadi perbuatan benarnya Kristus itu yang harus kita cari, yang harus kita miliki perbuatan benarnya Kristus, bukan perbuatan benarnya kita, bukan perbuatan benarnya kita. Nanti kita akan pelajari ya eh, pada hari ini tentang perbuatan benar itu. Dan ini yang sudah kita pelajari waktu lalu. Ini apa arti kebenaran atau righteousness itu bagi kita? Ini eh, ayat yang waktu lalu kita baca ya. Ini tentang hujan awal dan hujan akhir yang kita bisa baca di Yuel 2 ayat 23. Kita baca ya, dia bilang, "Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu." Jadi ini saudara-saudara kita lihat ya, ini kalau di bahasa Inggrisnya hujan awal dengan adilnya ya. Kalau bahasa Inggris former rain moderately ya. Former rain moderately. Nah, ini ini Arthur Jones bilang coba kita baca di eh, dia punya marginnya ya, atau kalau bahasa Indonesianya terjemahan pinggiran. Jadi biasa di Alkitab King James Version ada dia punya catatan pinggiran, atau di akhir ayat itu ada dia punya catatan pinggiran atau dia punya arti. Mungkin di bahasa Indonesia kita nggak familiar dengan ini, tetapi di Alkitab bahasa Inggris atau di King James Version ada dia punya catatan marginnya ya, marginnya. Dan ini dia bilang ini former rain atau hujan awal artinya adalah a teacher of righteousness. Itu dia punya marginnya seperti itu ya. Dia punya penjelasan. Jadi hujan awal sama dengan seorang pengajar kebenaran atau guru kebenaran. Jadi hujan awal ini adalah guru kebenaran. Kemudian dia bilang, kan dia punya ayat dia bilang former rain moderately. Kemudian moderately ini atau bahasa Indonesianya dengan adil artinya adalah according to righteousness atau menurut kebenaran. Jadi ketika dibilang hujan awal dengan adil, ketika Tuhan akan memberikan hujan awal dengan akhir, dibilang dia akan memberikan seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Atau former rain moderately itu adalah a teacher of righteousness according to righteousness. Jadi itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kemudian dibilang dia akan memberikan kepada kita hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Atau kita bisa lihat hujan awal dan hujan akhir sama ya, dia punya pemberian, yaitu seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Nah, ini yang saya coba simpulkan ya. Dibilang, apakah itu hujan awal? Dan dia akan memberi kamu hujan awal dan hujan akhir, seperti pada mulanya. Jadi, hujan akhir pun sama ya. Seorang pengajar kebenaran, menurut kebenaran, sama seperti apa? Hujan awal tadi yang kita baca. Dan kita tahu ya, ini hujan awal waktu itu waktu di zaman Rasul-Rasul. Dan kita juga akan memiliki seperti ini ya. Hujan akhir seperti pada mulanya ya. Ini ada pengajar kebenaran menurut kebenaran. Nah, ketika A.T. Jones menjelaskan itu, dia tanya, dia kan sudah bilang bahwa hujan akhir itu seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Terus, apa arti lain dari hujan akhir? Dibilang hujan akhir itu artinya pencurahan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Baru the time of refreshing atau waktu penyegaran ya kalau bahasa Indonesianya. Time of refreshing. Baru arti dari hujan akhir lainnya adalah apa? Seruan nyaring ya, seruan nyaring. Nah, terus atau Jones bilang, apa itu hujan akhir dalam kaitannya dengan kejatuhan Babel? Itulah pencurahan kuasa dan kemuliaan yang menyertai malaikat Wahyu 18 yang datang menerangi bumi dengan kemuliaannya. Jadi,
inilah penggenapan Wahyu 18, yaitu apa? Hujan akhir ini ya, hujan akhir ini. Dan hujan akhir ini atau apa namanya? eh, Pengajar kebenaran menurut kebenaran ini adalah pekabaran ini yang kita sedang pelajari ya. Dan dibilang ini pelajaran ini sudah diberikan atau seruan nyaring ini sudah mulai diberikan, sudah mulai ya, sudah mulai. Oke, ini kita baca ya. Waktu ujian sedang mendekat, sebab seruan nyaring dari malaikat yang ketiga telah dimulai, yaitu pernyataan kebenaran Kristus. Inilah permulaan dari terang malaikat yang ketiga, yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Ini juga kutipan yang kemarin ya, yang Joy pakai untuk membahas tentang perkenalan tentang medical missionary. Nah, ini seruan nyaring ini sudah dimulai ya waktu itu dia bilang, dan kita tahu eh, itu tahun 1888 itu sudah dimulai waktu itu, dan seperti kita tahu ya sudah kita pelajari juga bahwa sebenarnya ini adalah pekabaran yang terakhir dan undang-undang hari Minggu akan segera keluar waktu itu. Undang-undang hari Minggu akan segera disahkan waktu itu. Tapi tidak jadi ya, ini ada hubungannya dengan pelajaran kemarin dan kita akan lihat ya kenapa sampai nggak jadi. Itu pelajaran dari Joy nanti kita akan pelajari minggu depan. Nah, ini seruan nyaring ini sebenarnya sudah dimulai dibilang, telah dimulai, sudah dimulai atau sudah dimulai already dibilang oleh sudah dimulai dibilang ya. Dan ini harusnya bumi ini akan diterangi dengan kemuliaannya waktu itu ya. Bumi ini akan diterangi dengan kemuliaan Tuhan waktu itu. Dan pekerjaan penutupan dunia ini akan segera sudah dilakukan ya waktu itu. Tetapi belum terjadi dan ini ada penundaan ya kita lihat. Dan ini sampai saat ini kita sedang menunggu itu ya. Atau pekabaran ini sedang dikabarkan lagi. Dan kita tahu kalau pekabaran ini diterima dan dia punya right doing atau sudah ada di kita kebenaran apa namanya perbuatan benarnya Kristus sudah ada di kita, ini akan semuanya akan terjadi dan undang-undang hari Minggu akan segera keluar ya karena itu adalah ujian yang terakhir. Nah, kita lanjut dibilang pekabaran tentang kebenaran Kristus akan bergema dari satu ujung dunia ke ujung yang lain. Inilah kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan dari malaikat yang ketiga. Jadi ini kebenaran Kristus atau righteousness Kristus akan bergema dari satu ujung dunia ke ujung yang lain, atau perbuatan baiknya Kristus atau perbuatan benarnya Kristus akan bergema dari satu ujung dunia ke ujung yang lain. Perbuatan-perbuatan Kristus ini akan apa? Inilah apa? Kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan dari malaikat yang ketiga. Inilah yang akan menutup pekerjaan dari malaikat yang ketiga. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Ini kaitannya dengan medical missionary yang kemarin kita sudah pelajari dan akan kita pelajari lagi nanti. Dan makanya dibilang, jadi ketika pekabaran tentang kebenaran Allah atau perbuatan benarnya Allah, perbuatan baiknya Allah, atau kebenaran yang datang melalui iman kepada Yesus Kristus, perbuatan benar dari Allah diterima, dilanjutkan, dan dipegang oleh umatnya. Apa artinya itu bagi pekerjaan Allah di bumi? Itu berarti bahwa dalam waktu singkat segala sesuatu akan selesai. Aduh, saudara-saudara, ini pekabaran yang sangat penting. Jadi ini bukan hanya soal pengetahuan ya, saudara-saudara, pengetahuan kita akan kebenaran oleh iman, tetapi ini ada sesuatu, ada perbuatan benar ini atau righteousness-nya Kristus yang harus ada dalam diri kita ya. Ini yang harus dilakukan perbuatan benar Kristus ada dalam kita, kita sebagai alatnya. Ketika ini diterima, dilanjutkan dan dipegang oleh umatnya, pekerjaan akan selesai. Sampai di situ. Dan ini Tuhan akan segera datang ya saudara-saudara. Ini pekerjaan sebelum kedatangan Tuhan. Dan ini diberikan kepada apa? Jemaat di Laodikia. Dan ini adalah jemaat yang terakhir. Nggak ada jemaat ke-8 atau nggak ada periode selanjutnya. Hanya sampai periode ke-7. Dan itu adalah yang terakhir. Dan ini tinggal menunggu ini sebenarnya ya. Tinggal menunggu.
Bagaimana perbuatan benarnya Kristus, perbuatan benarnya Allah ada dalam diri kita. Baru semuanya akan selesai. Kita lanjut ya, ini dia punya review. Jika saya menerima kebenaran Kristus menurut pemikiran saya sendiri, tentang apa itu kebenarannya, bukankah itu cukup? Bukankah itu berarti saya telah menerima ujian akhir? Bukankah itu berarti saya menerima kebenaran Kristus? Dia bilang, tidak, itu kebenaranmu sendiri. Dan memang itulah masalahnya dengan banyak orang yang telah mendengar pekabaran tentang kebenaran Kristus. Mereka telah menerima pekabaran itu menurut gagasan mereka sendiri tentang apa itu kebenaran Kristus. Dan mereka sebenarnya tidak menerima kebenaran Kristus sama sekali. Jadi saudara-saudara, untuk memahami apa itu kebenaran Kristus itu bukan dengan pemikiran kita sendiri ya. Ini ini bilang banyak orang ya, mereka ini menerima pekabaran tentang kebenaran Kristus, tetapi menurut pikiran mereka sendiri tentang apa itu kebenaran Kristus. Mereka punya pemahaman sendiri tentang apa itu kebenaran Kristus. Dan dibilang sebenarnya mereka tidak menerima kebenaran Kristus sama sekali kalau menerima kebenaran itu menurut gagasan atau pikiran mereka. Aduh, itu bukan seperti itu. Jadi, ketika kita belajar ini tentang apa itu kebenarannya Kristus, itu tidaklah cukup ya saudara-saudara. Ini ini tidak menjamin bahwa kita akan menerima hujan akhir dengan ketika kita dengar ini, kita tahu ini, tetapi kita mengertinya dengan pemikiran kita sendiri. Tidak seperti itu ya. Itu kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran Kristus. Itu kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran Kristus. Terus dia bilang, dan siapapun yang berpikir dapat menerima pekabaran tentang kebenaran Kristus, menurut gagasannya sendiri tentang kebenaran itu, akan melewatkan sepenuhnya, akan terlewati sebelumnya. Terus dia bilang, jika ada seorang yang mengira bahwa ia tahu sesuatu, ia belum mengetahui sebagaimana mestinya. 1 Korintus 8 ayat 2. Nah, ini saudara-saudara, saya teringat ya waktu tahun 2018 ya, kalau nggak salah, ya tahun 2019 ketika 18-19 ya, ketika kita diperkenalkan dengan eh, apa namanya pelajaran pembenaran oleh iman ini, dan waktu itu kami semua yang ikut pelajaran ini sangat excited sekali. Wah, ini kawan bagus sekali ya. Jadi ketika buka Facebook, kita coba cari-cari tentang pembenaran oleh iman, dan itu ada beberapa grup tentang pembenaran oleh iman, dan saya coba join di grup-grup itu. Ini karena saya tahu ini pembenaran oleh iman sangat bagus sekali ya, ini tentang pembenaran Kristus, pembenaran oleh iman, dan apa yang waktu itu kita pelajari bahwa pembenaran oleh iman itu akan membuat kita rendah hati, akan saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak menganggap diri kita benar. Tetapi ketika saya join di grup-grup pembenaran oleh iman itu, banyak sekali perdebatan di situ. Banyak sekali perdebatan di situ, dan saya baru tahu bahwa pembenaran oleh iman itu banyak versi ya. Ketika ada yang coba membahas tentang pembenaran oleh iman, mereka tanya, ini versi mana ini? Atau kamu baca buku pembenaran oleh iman terbitan mana? Kamu seperti apa? Jadi saling saling menjatuhkan satu dengan yang lain ya saudara-saudara. Ini nggak seperti seharusnya ya. Ini harusnya pembenaran oleh iman ini membuat kita rendah hati. Tetapi kenapa kok seperti ini ya? Yang ini nggak seperti yang saya bayangkan ya. Sudah saya langsung keluar dari grup-grup itu dan nggak mau lagi di situ. Bukan karena merasa saya benar, tapi dia punya kondisi lingkungannya sangat tidak bagus ya. Mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain, menganggap bahwa diri itu, bahwa mereka pembenaran oleh iman versi mereka lah yang paling benar ya. Makanya saling ini kamu versi yang mana, terjemahan yang mana yang kamu pakai, penerbit mana yang kamu pakai ketika membaca buku ini. Jadi ada beberapa ini ya, kayak versi-versi tertentu yang dan saya baru tahu waktu itu seperti itu. Makanya setelah baca ini, aduh, ternyata pembenaran oleh iman itu kalau kita menganggap diri kita benar, berpikir atau
menerjemahkan bahwa pembenaran oleh iman seperti ini menurut gagasan saya sendiri, sebenarnya saya belum tahu apa itu pembenaran oleh iman, atau saya akan terlewati dengan kebenaran Kristus ini kalau memakai pikiran saya sendiri tentang pembenaran oleh iman itu. Dan pembenaran oleh iman itu adalah bagaimana pengertian tentang pembenaran oleh iman itu menurut pemikiran Kristus atau gagasan Kristus sendiri atau gagasan Allah sendiri tentang apa itu pembenaran oleh iman. Makanya ini atau Jos coba bilang ya, dibilang, dan marilah kita datang sebagaimana Kristus katakan, seperti anak kecil dan bertanya, apa itu kerajaan Allah? Sebab kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan mereka yang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, Yesus sendiri berkata, tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi saudara-saudara, kita sudah pelajari juga waktu lalu ya di chapter 1 ini tentang eh, ketika mempelajari pelajaran pembenaran oleh iman ini, kita harus sama seperti apa? Anak kecil. Dan ini diulangi di chapter 11 ya. Diulangi chapter 11 bahwa kita harus jadi seperti anak kecil. Ini kita memahami sebagaimana adanya ya. Ini sebagaimana adanya bukan dengan pemikiran kita sendiri ketika kita bertanya sesuatu, itu benar-benar kita nggak paham soal itu. Dan ketika kita diberi pengertian, kita menerima sebagaimana itu adanya ya. Seperti anak kecil menerima bagaimana itu adanya. Dan dibilang kalau kita nggak mempelajari ini seperti anak kecil, kita tidak akan masuk ke dalamnya ya. Atau kita tidak bisa mengerti pelajaran ini, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga ya. Jadi ini harus sama seperti anak kecil, harus rendah hati seperti mereka ya saudara-saudara. Bukan eh, menggunakan kita punya kepintaran untuk memahami hal-hal ini. Karena hanya dengan apa? Pemikiran Tuhan, gagasan Tuhan lah kita bisa mengerti pelajaran ini dengan benar. Pelajaran pembenaran oleh iman dengan benar sesuai dengan apa yang apa namanya? Sesuai dengan pemikiran Tuhan sendiri, bukan pemikiran kita. Kalau kita mengerti dengan pemikiran kita sendiri, itu adalah pembenaran oleh iman kita sendiri dan itu bukan pembenaran oleh iman Tuhan ya. Oke, ini dia punya review saudara-saudara. Ada yang mau tambahkan dari apa yang kita sudah pelajari atau kita review? Jadi kita harus rendah hati untuk menerima pekabaran ini. Jangan menggunakan pikiran kita sendiri untuk memahami apa itu pembenaran oleh iman. Jangan menganggap kita eh, lebih dari orang lain ya saudara-saudara. Itu sesuatu yang salah. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara dari apa yang kita sudah bahas? Oke, belum ada ya. Kita akan eh, lanjut kita punya pembahasan kalau tidak ada apa namanya tambahan. Oh ya, jadi waktu lalu saya sempat lihat ya ada story-nya teman di WhatsApp. Dia bilang begini ya. Ini ketika kita melakukan ini ya, misalnya kita percaya akan hal ini dan apa namanya kita merasa bahwa kita lebih benar dari orang lain, cara makan kita lebih benar dari orang lain, cara berpakaian kita lebih benar orang lain ketika orang lain melakukan sesuatu yang kurang baik dan kita merasa lebih benar dari mereka, sebenarnya kita tidak melakukan apapun yang baik ya. Atau ketika kita mau bilang reformasi sesuatu dan kita masih menilai bahwa kita lebih baik dari orang lain itu, sebenarnya kita juga belum melakukan reformasi. Contohnya misalnya reformasi kesehatan, pakaian dan lain-lain. Jadi ketika kita mempelajari ini, janganlah kita menganggap bahwa itu apa. Kita itu lebih baik dari orang lain ya. Kita harus tetap rendah hati, jadi seperti anak kecil menerima kebenaran Tuhan sebagaimana itu adanya. Itulah eh, pekabaran, dia punya efek pekabaran pembenaran oleh iman itu adalah apa? Menjadikan kita rendah hati, bukan menjadikan kita lebih sombong dari atau menjadi lebih benar dari orang lain. Jadi kalau kita lihat ya, di luar sana banyak pembenaran oleh iman. Kalau kita lihat semakin sombong itu bukanlah pembenaran oleh iman yang sejati.
itu adalah yang palsu, karena yang palsu itu bedanya dengan yang asli sangat sedikit. Makanya kita akan pelajari chapter 12 itu dia punya perbedaan, dan ini chapter 11 ini dia punya pengantarnya ya saudara-saudara. Oke, kita akan lanjut di chapter 11 dan ini kita waktu minggu lalu berakhir di halaman 244.4. Saya akan baca sedikit. Ini sudah kita review tadi. Baca yang kalimat atau paragraf terakhir dari eh, pelajaran minggu lalu dan kita akan start ya. Oke, dibilang, jadi apa yang Anda dan saya harus lakukan adalah tinggalkan segala bentuk pemikiran pribadi tentang hal ini, semua kesimpulan pribadi yang telah kita tarik, setiap pengurangan yang telah kita buat atas perkabaran ini, setiap bentuk yang kita berikan padanya, buang semuanya. Dan marilah kita datang sebagaimana Kristus katakan, seperti anak kecil, dan bertanya, apa itu kerajaan Allah? Sebab kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kristus. Dan mereka yang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, Yesus sendiri berkata, tidak akan masuk ke dalamnya. Ini yang terakhir kita baca ya. Terus dibilang, jika kita datang dengan pemikiran yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan mencoba membangun di atas itu, maka tidak akan cocok. Jika kita mencoba membentuk semua kebenaran yang Allah hendak berikan, sekarang sesuai dengan konsepsi kita yang lama, kita akan merusak seluruhnya dan menutup diri kita sendiri dari semuanya. Oleh karena itu, ayat ini masih berlaku bagi kita. Jika seseorang mengira bahwa ia mengetahui sesuatu, ia belum mengetahui sebagaimana mestinya. Itu berlaku bagi kita. Jadi, saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran waktu sekarang ini, hari hendaklah kita apa? Seperti anak kecil, dan bila ada sesuatu pemahaman tentang pembenaran oleh iman yang lama, kita harus tinggalkan itu di belakang. Kita terima ini sebagaimana adanya ya, saudara-saudara. Dan ini tulisan asli dari apa? Dari Jones dan Wagoner, dan ini kami kasih dia punya versi bahasa Inggris di samping kiri karena itu adalah tulisan aslinya dan dia punya terjemahan di sebelah kanannya ya, supaya kita bisa melihat aslinya dan tidak ada versi-versi apa ya. Ini versi terjemahan mana, versi terjemahan mana, bukan seperti itu ya. Jadi ini versi aslinya apa yang dikatakan John seperti itu. Makanya ada dia punya bahasa aslinya di bahasa Inggris supaya kita tahu ya dia punya maksud sebenarnya seperti apa. Oke, kita mulai ya. Sekarang mari kita lanjutkan pemikiran itu sedikit lebih jauh. Hujan akhir, pekabaran jadi ini pekabaran ini adalah hujan akhir. Ini adalah kebenaran Allah atau righteousness of God yang datang oleh iman kepada Yesus Kristus. Itulah seruan nyaring. Tetapi pekabaran itu adalah pengajar kebenaran menurut kebenaran. Dan itu berarti gagasan Allah tentang kebenaran bukan gagasan kita sendiri. Apakah gagasan saya tentang kebenaran Allah, bahkan yang paling luas menurut saya, adalah gagasan Allah tentang kebenaran? Jemaat, tidak. Bukan seperti itu. Maka ketika saya sudah mencapai gagasan terbaik saya tentang kebenaran Allah, dan saya puas dengan itu lalu berkata, inilah yang akan menyelamatkan saya. Maka sebenarnya kebenaran siapa yang saya pegang? Jemaat bilang, kebenaranmu sendiri. Jadi saudara-saudara, kita sudah pelajari ya bahwa ini hujan akhir ini atau pekebaran pembenaran oleh iman ini adalah hujan akhir. Ini adalah kebenaran Allah dan ini adalah seruan nyaring yang akan apa? Ya akan eh, dia punya suara akan swell ya, akan semakin lama semakin besar, dan inilah yang akan menutupi apa? Pekerjaan Tuhan, dan inilah terang yang akan apa? Menerangi seluruh bumi ya, sesuai dengan Wahyu 18 ayat 1. Pekabaran inilah seperti ini. Tetapi dibilang ini pekabaran ini adalah pengajaran kebenaran menurut kebenaran. Dan ini hanya pemikiran Allah yang bisa untuk mengerti ini atau bisa dapat ini
Pelajaran ini pemikiran Allah sendiri. Kalau saya ketika belajar ini dan saya pakai saya punya pemikiran sendiri atau ide sendiri, ini, gagasan sendiri tentang pelajaran ini, kemudian saya puas dengan itu. Aduh, inilah yang akan menyelamatkan saya. Pelajaran inilah yang akan menyelamatkan saya. Tapi dengan pemikiran saya sendiri, maka dibilang apa? Ini adalah kebenaran saya sendiri, bukan kebenaran Kristus. Maka saya tidak bisa apa? Saya tidak bisa atau ini bukan kebenaran Kristus sendiri, bukan kebenaran Kristus dan saya tidak bisa apa? Memiliki pekabaran ini sebenarnya karena ini pengertian saya sendiri. Walaupun dengan pengertian yang terbaik yang apa? Saya miliki. Bahkan dibilang eh my idea at its broadest stretch atau dia punya pemikiran yang kita punya pemikiran yang paling luas, yang paling terbaik atau yang terdalam pun itu tetap itu pemikiran saya kalau saya gunakan itu untuk ini pengertian pribadi ya, bukan pikiran dari Allah sendiri. Nah, terus Josh bilang, tepat sekali, karena ketika saya menyesuaikan gagasannya dengan gagasan saya, atau pemikiran Tuhan dengan pemikiran saya, dan menjadikan Allah seperti saya membatasi dia hanya dalam apa yang dapat saya pahami, dan saya menjadi juru selamat bagi diri saya sendiri, karena Allah tidak lebih besar dari diri saya. Apakah saudara mengerti hal itu? Jemaat bilang, ya Pak, atau ya saya mengerti. Jadi ini saudara-saudara pengajaran eh, kebenaran Allah, pengajaran kebenaran Allah menurut kebenaran, pelajaran tentang kebenaran menurut kebenaran ini harus apa? Ini adalah ide Tuhan atau gagasan Allah sendiri ya. Jangan pernah memakai kita punya pemikiran sendiri tentang kebenaran Tuhan ini. Karena itu akan menjadi kebenaran kita sendiri. Jadi kebenaran Allah harus dengan pemikiran Tuhan sendiri ya, pemikiran Allah sendiri. Nah, ketika kita mencoba bahwa kita ini mengerti kebenaran Tuhan, maka kita ini menjadikan kita sama seperti Tuhan sendiri, mengerti kebenarannya sendiri. Dan dibilang, saya membatasi dia hanya dalam apa yang dapat saya pahami. Dan dibilang, saya ini menjadi juru selamat bagi diri saya sendiri. Aduh, ini luar biasa ya, saudara-saudara. Menjadi Allah bagi saya sendiri. Kalau mau mengerti pelajaran ini dengan pikiran saya sendiri. Oke, sampai di sini saudara-saudara di chat di apa paragraf ini. Ada yang mau tambahkan? Bagaimana kita harus mengerti atau menerima pekabaran ini bukan dengan kepintaran kita, pemikiran kita, tetapi dengan pemikiran atau eh, iya pemikiran Tuhan sendiri. Ini luar biasa. Ya, silakan, silakan. Halo Daktalis. Li, Ya. Hmm. ya jadi kalau kita berbicara mengenai kebenaran Kristus diberikan kepada kita ya atau right doing-nya Kristus. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau kita mau pingin review sedikit mengenai itu A.T. Jones bilang mengenai kebenaran Kristus ya. Jadi kalau kita lihat di pelajaran waktu lalu dibilang waktu Kristus memberikan kebenarannya kepada kita kan, yang kebenaran yang kita terima itu. Jadi ini yang orang belajar waktu lalu bahwa untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga itu 10 hukum itu menuntut bukan 10 hukum. Ya, hukum itu menuntut bahwa kita itu nggak bisa ada dosa sama sekali. Ya, Iya kan? ya. Dari kita lahir sampai sekarang kita bernapas, itu hukum menuntut apa Penurutan namanya? Penurutan sempurna. seluruhnya, Ya, sepenuhnya gitu. Nah, kalau kita lihat kalau tuntutan hukum itu bahwa kita harus menurut hukum sepenuhnya dari saya lahir sampai ya, saya bernapas hari ini, of course kita teman-teman nggak bisa. Kenapa? Karena kita sudah berdosa gitu. Jadi jalan satu-satunya untuk hukum itu puas, istilahnya um, kalau hukum lihat saya itu saya tidak berdosa dari saya lahir sampai saya bernafas hari ini.
adalah itu bukan kebenaran saya, itu harus righteousness-nya Kristus atau Iya, kebenaran Kristus. perbuatan Makanya justification ya yang kita pelajari kemarin yang kita sudah terangkan itu sedikit. Karena waktu kita kasih medical missionary, kita sendiri nggak akan bisa mengerti 100% medical missionary tanpa mengerti pekabaran malaikat ketiga, teman-teman. Karena kalau kita belajar medical missionary tanpa mengetahui pekabaran malaikat ketiga, kita itu bisa terjebak dalam salvation by works. Itu saya sudah bisa lihat itu gitu. Dan in the past kita rasa bahwa kita in the past di masa lampau itu hampir terjebak di dalam hal itu ya, karena kita mau berusaha works untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita harus tahu bahwa di saat Tuhan memberikan kebenarannya kepada kita, di saat kita meminta ampun sama Tuhan, itu benar-benar kebenaran Kristus yang diberikan dari kita kepada kita. Dan hukum melihat saya, dari saya lahir sampai saya bernafas hari itu nggak ada dosa sama sekali. Sebegitulah kebenaran yang kita terima, teman-teman. Jadi sebegitulah yang akan kita kumandangkan ke dunia kepada orang-orang untuk menerima kebenaran Kristus. Kita harus datang ke kayu salib. Makanya salib itu akan menjadi pusat atau tema dari pekabaran righteousness by faith. Cross, kayu salib. Kita akan bawa orang kepada kayu salib, sama seperti bangsa Israel di padang belantara yang mereka sudah dipatuk oleh ular. Satu-satunya mereka bisa hidup dan selamat, mereka harus lihat ke ular tembaga yang Tuhan suruh buat Musa. Yang Tuhan suruh Musa buat. Jadi di saat kita melihat kepada Kristus, memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan ambil saya punya dosa, kemudian kebenarannya diberikan. Dan kebenaran Kristus itu yang saya bilang ya tadi, itu yang kita terima dari Tuhan Yesus lahir sampai dia mati di kayu salib, yang spotless, sinless, tidak ada dosa, nggak ada noda, itulah yang saya terima. Dan kemudian hukum melihat saya, waktu saya lihat kamu tidak dosa, kamu itu layak masuk di surga. Karena orang yang masuk di surga itu tidak ada dosa, tidak ada noda. Nah sekarang, waktu saya sudah terima kebenaran Kristus, saya sudah tidak ada dosa, saya sudah tidak ada noda, what's next gitu? Apakah waktu saya terima kebenaran Kristus itu kita nggak ada right doing? Iya kan? Maksudnya apakah saya hanya terima kebenaran itu hanya cukup di dalam pengampunan dosa? Tidak seperti itu ya. Makanya itu pekabaran medical missionary sama third angel's message itu Ellen White bilang kedua-dua itu adalah husband and wife, seperti inseparable. You cannot, nggak bisa pisah. Kalau teman-teman mau ngajar medical missionary, you cannot separate with third angel's message. Nggak bisa. Kalau teman-teman mau mengajar third angel's message, you cannot separate with medical missionary. Nggak bisa. Ada satu kutipan yang Ellen White tulis yang nanti kita share, dia bilang, kalau kita pisahkan dua itu akan terjadi worst evil in the church. Worst evil. Worst itu kalau bahasa Inggris kan ada bad. Bad itu buruk itu. Yang paling buruk itu worst. Selain worst itu nggak ada bahasa Inggris yang lebih worst dari worst. Maksudnya nggak ada bahasa Inggris yang mengungkapkan apa sesuatu yang lebih buruk, nggak ada, hanya worst gitu. Jadi kalau kita pun di grup Bible study ya, forget about church lah. Maksudnya kita kan di grup Bible study ini. Di church itu mungkin teman-teman punya responsibility untuk bawa pekabaran ini. Dan kenapa saya bilang responsibility, Tuhan sudah kasih terang kepada kita semua, kita punya tanggung jawab untuk berdoa di mana Tuhan bisa buka jalan ya. Jangan kita force juga, Tuhan yang akan open up the way. Jadi dimanapun kita berada teman-teman, ini medical missionary dan dengan third angel's message itu kita harus bawa terus seperti husband and wife. Kalau kita pisahkan satu, itu akan worst evil. Jadi akan ada evil itu satu yang jahat atau satu yang buruk itu ya akan terjadi di gereja gitu loh. Jadi coba kita singkirkan gereja. How about individual dulu? How about saya pribadi individual? Kalau saya pisahkan medical missionary dengan third angel's message, kita akan jadi evil gitu loh. Evilnya itu adalah kita akan terjebak
kalau nggak tahu third angel's message, kita akan terjebak dengan salvation by work. Saya harus work, saya harus bikin ini untuk supaya saya masuk surga gitu. Kalau saya hanya third angel's message without medical missionary, kita itu hanya full dengan teori, dan saya akan big time teori, big time preaching, tanpa menghidupkan kehidupan Kristus, karena Kristus sendiri spend time di dalam hidupnya itu healing, dia itu lebih menghabiskan waktu healing dan preaching gitu. Jadi kalau kita mengikuti contoh dari Tuhan Yesus, Yesus itu adalah perfect example yang kita harus ikut adalah Yesus kemana-mana dia preach, selain dia preach, dia itu juga healing gitu. Yesus adalah perfect example dari mana medical missionary dengan the third angel's message itu di-combine. Jadi kita harus tahu pekabaran malaikat ketiga, we have to know, karena pekabaran inilah yang akan kita bawa keseruan nyaring, tetapi medical missionary itulah adalah praktek dari apa yang kita belajar dari pekabaran malaikat ketiga. That's the complete gospel ya teman-teman. Nanti kita juga kasih kutipan apa itu genuine gospel, itu apa? Apa itu gospel? Karena kalau kita belajar di apa namanya di buku waktu lalu kita sudah belajar di buku Everlasting Covenant, di pertama-tama itu berbicara mengenai kuasa Tuhan, apa gospel ya atau Injil gitu. Jadi kita harus tahu arti Injil itu sebenarnya itu apa? Itu adalah kuasa Tuhan kan, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang. Dan kuasa Tuhan itu untuk menyelamatkan setiap orang itu orang harus tahu Injil itu sebenarnya itu apa. First of all, they have to have the true understanding atau pengertian yang benar dengan Injil. Terus kedua, orang juga harus menyaksikan Injil itu di dalam diri saya gitu. Akan menjadi witness. Kan dia bilang Injil itu akan diberikan ke seluruh dunia menjadi witness. Witness itu orang bisa lihat the life of Christ, kehidupan Kristus dalam kita. The life of Christ itu apa? Dia keluar menolong orang, berbuat baik, karena righteousness itu right doing gitu ya. Jadi it cannot, nggak bisa di-separate untuk pekabaran ini. Dan puji Tuhan kita sudah spend a lot of times untuk third angel's message, dan kita akan continue walaupun kita belajar medical missionary, ini third angel's message itu harus continue. Kenapa? Karena ini pekabaran ini sangat penting dan itu harus diulang terus, karena kita tadi kutipan yang sudah baca ya, jangan pernah kita merasa kita sudah tahu, oh iya saya sudah belajar kok itu, mau kok diulang lagi. Justru semakin kita diulang, malah semakin Tuhan bukakan terang, karena sometimes kita belajar pertama belum mengerti, belajar kedua mulai mengerti 20%, belajar ketiga 60%. Lebih belajar akan lebih ngerti gitu ya, bagaimana mengenai pekabaran malaikat ketiga sesungguhnya, di mana Ellen White sendiri kalau kita baca kutipannya, pekabaran ini akan mendatangkan kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Seperti itu. Jadi teman-teman, inilah pengertian kebenaran righteousness itu yang sebenarnya, supaya kita tahu dan kita bisa mengerti apa itu setan punya tipuan, untuk kita jangan tertipu dengan pekabaran malaikat ketiga Katolik seperti itu, apa ya kan, righteousness by faith dari versi Katolik, karena setan punya tipuan itu sangat tipis ya. Kalau saya nggak tahu the truth, saya bisa tertipu. Dan kalau saya tertipu, ya sudah gitu loh. Sudah tertipu, apa yang saya pikirkan itu yang saya lakukan. Dan saya lakukan itu berdasarkan pemikiran saya atau kebenaran. Atau saya pikir kebenaran. Jadi Tuhan dengan great mercy kasih pekabaran ini untuk benar-benar kita mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang Tuhan bisa kirim memproklamasikan seruan nyaring dengan kebenaran yang Dia sudah berikan kepada kita. Oke, mungkin itu saja. Thank you. Oke, terima kasih Joy untuk tambahannya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan saudara-saudara dari apa yang kita sudah pelajari. Oke, jadi dari apa yang tadi sudah ditambahkan ya, bagaimana hukum itu eh, mau melihat kita ini penurutan yang sempurna dari kita ya. Dan kita tahu ya bahwa hanya penurutan Kristuslah yang hukum anggap itu sempurna. Dari perbuatan benar kita ini, itu nggak ada yang benar ya. Walaupun kita mau berbuat yang benar, itu dibilang kalau di Yesaya bilang sama dengan kain kotor ya. Kain kotor atau filter rag. Itu perbuatan benar kita. Namun ini dibilang
ketika kita mau mengerti juga tentang pekabaran ini, pekabaran atau pemikiran Tuhan tentang kebenaran, atau pekabaran oleh iman ini, menurut pikiran kita sendiri, itu adalah kebenaran kita sendiri. Sedangkan kita pikir itu dari dia kita punya pikiran sendiri, itu sudah kita punya kebenaran kita sendiri, apalagi perbuatan ya saudara-saudara, apalagi perbuatan seperti tadi dibilang, perbuatan dari kita sendiri melakukan sesuatu yang baik, tetapi dari kita sendiri itu pun itu salah. Sedangkan itu salah dan ini dibilang sedangkan mau pikir itu aja salah, kalau kita kita mau mengerti pelajaran ini dengan pikiran kita sendiri, itu salah ya. Apalagi kalau perbuatan kita ya, perbuatan dengan kebenaran kita sendiri pasti salah ya. Sedangkan dari pikiran saja itu sudah salah, apalagi dengan perbuatan kita ya. Jadi ini semuanya baik itu pengertian maupun perbuatan itu semuanya harus apa? Pikiran Kristus dan perbuatan Kristus sendiri. Baru hukum akan menilai bahwa itu adalah perbuatan yang sempurna. Itulah yang dituntut hukum dari kita itu, dari kita adalah hal itu ya. Itu yang menjadi pelajaran kita ya. Oke, oke. Kalau nggak ada tambahan, kita lanjut ya, saudara-saudara. Dibilang, ya benar, kita harus menerima pekabaran ini, hujan akhir ini, kebenaran Allah ini, menurut gagasannya sendiri, menurut gagasan Tuhan sendiri, dengan cara Tuhan sendiri, dan ketika Dia menyatakannya, ketika Dia memberikannya, kita harus menerimanya dan mengucap syukur atas itu tanpa mempertanyakan bagaimana bentuknya atau bagaimana caranya datang. Kita harus menerima sebagaimana Dia menyampaikannya dan membiarkan Dia bekerja sesuai kehendaknya dalam dunia ini. Dalam dunia ini. Jadi ini saudara-saudara, ini pekabaran pembenaran oleh iman ini adalah apa? Pekabaran yang terakhir, ini adalah hujan akhir. Ini adalah pekabaran yang akan menjadi seruang nyaring ya. Dan ini harus menurut pemikiran Tuhan sendiri, gagasan Tuhan sendiri. Dia punya cara-caranya sendiri. Dan ketika kita menerima itu, kita terimalah ya sebagaimana itu adanya ya. Mengucap syukurlah ketika kita menerima pekabaran ini tanpa bertanyakan, ini bagaimana dia datang, siapa yang kasih ini, atau bagaimana cara menyampaikannya seperti apa. Tapi dibilang apa? Biarkan dia bekerja melalui kehendaknya di dunia ini. Terus dibilang, karena apa itu kebenaran? Dibilang perbuatan yang benar. Kebenaran siapa yang harus kita miliki? Kebenaran Allah. Jadi, itu adalah perbuatan benar dari Allah yang harus kita miliki, bukan perbuatan benar kita sendiri. Itu adalah gagasannya tentang perbuatan benarnya, bukan gagasan kita. Bukan gagasan kita tentang perbuatan benarnya, tetapi gagasannya sendiri tentang perbuatannya sendiri. Singkatnya, itu adalah perbuatan benar Allah sendiri ketika dia bertindak atau ketika dia melakukan itu. Karena itu, ini menuntut kita untuk menyerahkan seluruh diri kita kepadanya dan membiarkan dia yang melakukan perbuatan itu dengan kita sebagai alatnya. Saudara-saudara, ini dia punya kunci ya. Ini kita sebagai alatnya. Ini pembenaran oleh iman atau righteousness by faith. Itu righteousness adalah perbuatan benar. Dan ini perbuatan benar Tuhan ya. Ini perbuatan benar Tuhan atau righteousness of God sendiri. Nah, ini adalah perbuatan benar Tuhan atau perbuatan benar Allah yang harus kita miliki, bukan kita ya. Jadi perbuatan benar Tuhan yang harus kita miliki. Jadi kita ketika kita melakukan perbuatan benar, itu bukan perbuatan benar kita, tetapi itu perbuatan benar Allah. Dan kita ini sebagai alatnya. Jadi ini kan kadang-kadang kita bingung. Ini yang mau bikin ini siapa? Oh, saya yang bikin. Tetapi kenapa itu bilang perbuatan benar Allah? Dia punya kunci adalah apa? Kita ini alatnya. Kita ini alatnya. Ini kayak contoh ya membajak sawah. Ketika kita membajak sawah atau membajak kebun dengan alat alat pembajak,
ini apa namanya? Ketika ditanya siapa yang bajak ini, sawah ini, apakah akan dibilang, oh alat pembajak itu. Tetapi orang yang membajak itu, yang dibilang ya, oh ini si Lauri yang bajak itu, kebun itu, atau sawah itu, si Lauri yang bajak. Padahal yang dia gunakan itu adalah, yang saya gunakan itu adalah alat bajak, alatnya itu yang saya gunakan. Kelihatannya alat itu yang bikin, tetapi alat itu tidak bisa bikin apa-apa tanpa orang yang eh, menggunakan alat itu. Jadi sama dengan perbuatan benar Tuhan. Ini perbuatan benar Tuhan, tetapi dilakukan melalui saya. Memang kelihatannya saya yang melakukan itu, tetapi sebenarnya bukan saya yang melakukan itu. Saya itu sebagai manusia berdosa tidak mampu melakukan perbuatan yang benar. Kalaupun saya melakukan perbuatan yang benar itu menurut mata hukum itu kain kotor ya, itu sesuatu yang salah. Jadi segala sesuatu yang saya lakukan itu adalah apa? Tuhan yang lakukan dalam diri saya. Jadi saya tidak akan pernah merasa sombong atau merasa berbangga karena itu bukan perbuatan saya, bukan saya. Itu Tuhan yang melakukannya. Makanya ketika kita melakukan perbuatan benar, itulah apa? Kepujian hanya kembali kepada Tuhan. Jadi ini dia punya kunci ya saudara-saudara. Kita itu hanya alat. Kita itu bukan pelakunya. Pelakunya adalah apa? Tuhan sendiri yang berbuat. Dia yang berbuat, dia yang berbuat melalui kita sebagai alatnya. Jadi perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Pemikiran tentang kebenaran itu adalah pemikiran Allah sendiri juga. Jadi ketika kita mengerti ini, oh pembenaran iman ini seperti apa? Biarlah itu pemikiran Tuhan sendiri. Nanti kita akan lihat ya, melalui apa ya, kita akan lihat. Nah, itu ya. Jadi kita itu sebagai alat yang Tuhan pakai untuk melakukan perbuatan baiknya. Makanya dibilang itu menuntut apa? Menyerahkan diri seluruhnya. Ini kalau bahasa Inggrisnya eh, yielding up ya, to yield up. Jadi ada kata-kata eh, pembenaran oleh iman itu yield, submit. Itu kata-kata bagaimana kita serahkan atau biarkan dia melakukan apa yang dia mau dalam diri kita. Jadi kita pasrah apa yang Tuhan mau bikin, bikinlah seperti itu. Itu dia punya kunci ya. Ini dan Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan ini, melakukan itu menurut kehendaknya sendiri ya, menurut kehendaknya sendiri. Jadi itu adalah perbuatan baiknya Tuhan menurut melalui kita sebagai alatnya. Kita baca ya dia punya ayat, dibilang, serahkanlah dirimu sebagai alat-alat kebenaran atau yield yourself as instrument of righteousness. Ini di Roma 6 ayat 13. Dibilang, anggota tubuhmu sebagai alat-alat kebenaran. Kepada siapa diserahkan? Kepada Allah. Dialah yang memakai alat-alat itu. Maukah Anda membiarkannya atau menyerahkannya? Dia bilang, ya. Maukah Anda bertahan dengan itu selama 1 minggu? Ya. Ini yang dibilang di sini ya. Ini harusnya ini dibilang untuk selama-lamanya. Tapi George bilang, kalaupun sudah seminggu kita melakukan itu sudah sangat berbahagia. Dia sudah sangat berbahagia dan orang-orang itu pun sudah berbahagia. Kalau kita apa? Memberikan diri kita kepada Tuhan untuk dijadikan alatnya. Berarti selama ini saudara-saudara, kita tidak membiarkan Tuhan menjadi alat dia ya. Kita melakukan pekerjaan Tuhan menurut pikiran kita sendiri. Kita punya pemikiran, kita punya ide sendiri tentang pekerjaan Tuhan. Dan kita berusaha sendiri ya seperti itu. Makanya dibilang kalau seminggu saja kita kasih Tuhan yang mengontrol kita, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhanlah yang bertindak dalam diri kita, itu sudah sangat berbahagia. Berbahagia. Seminggu saja dia bilang seperti itu. Apalagi kalau selama-lamanya. Inilah terang yang akan menerangi seluruh bumi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi ini dia punya kunci. Yield up. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan. Tuhan mau bikin apa hidup saya ini, itu terjadi sesuai kehendakmu. Kehendakmu saja yang apa? Terjadi dalam kehidupan saya. Pemikiran pengertian ini pun tentang pembenaran oleh iman, biarlah pikiran Tuhan yang bisa mengerti dalam diri saya, bukan pikiran saya, bukan pikiran saya. Itu dia punya apa? Tujuan. Maka dengan ini saudara-saudara tidak akan ada satu titik kesombongan pun
yang akan muncul dalam diri kita ketika kita menyerahkan Tuhan untuk apa? Memakai kita sebagai alat-alatnya. Itu dia punya kunci dari apa yang kita pelajari waktu ini. Waktu sekarang ini ya, dia punya inti. Oke, saudara-saudara ada yang mau tambahkan? Ini luar biasa dia punya kutipan, dia punya catatan-catatan ini sangat baik sekali ya khotbah itu Jones itu waktu itu. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara atau ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada kita lanjut ya saudara-saudara. Oke, kita baca. Sekarang mari kita lihat satu pemikiran lagi yang membawa kita ke sini. Kita tahu bahwa hanya gagasan atau pemikiran Allah yang benar. Itulah pemikiran yang benar tentang kebenaran Allah. Lalu, dapatkah saya memahami gagasan Allah tentang kebenaran dengan pikiran saya sendiri? Saya ulangi ya. Dapatkah saya memahami pemikiran Allah tentang kebenaran dengan pikiran saya sendiri? Jemaat, tidak, Pak. Tidak, Pak. Tetapi mungkinkah saya memiliki pikiran yang dapat memahami gagasan itu? Ya. Apakah ada pikiran dalam alam semesta ini yang dapat memahami gagasan Allah tentang kebenaran? Ya. Pikiran siapa? Pikiran Kristus. Jadi saudara-saudara, ini seperti dibilang tadi ya, ini pemikiran Allah tentang kebenaran Allah itu hanya Tuhan yang bisa, hanya Allah sendiri yang eh, bisa memahami itu ya saudara-saudara atau pemikiran ini. Kalau kita pakai tentang apa itu pembenaran oleh iman, menurut pemikiran kita sendiri itu tidak bisa ya, atau tidak dapat saya melakukan itu. Hanya dia bilang, tetapi bisa nggak saya memiliki pikiran yang bisa memahami tentang kebenaran Allah? Bisa, bisa. Kalau pakai pikiran saya sendiri tidak bisa, tapi bisa nggak saya mengerti itu, memahami gagasan atau pikiran Allah itu? Bisa. Dan dibilang siapa yang ada dalam alam semesta ini yang memiliki pemikiran tentang Allah, tentang kebenaran Allah? Dibilang apa? Pikiran Kristus. Pikiran Kristus yang apa? Bisa mengerti tentang kebenaran Allah. Jadi kita sudah bisa melihat ya polanya. Jadi seperti apa ya sehingga kita bisa memiliki pemahaman tentang kebenaran Allah? Yaitu kalau kita apa? Memiliki pikiran Kristus. Kita lanjut ya. Jadi bukankah itu mengunci Anda dan saya pada suatu fakta ini bahwa tanpa pikiran Yesus Kristus kita tidak akan dapat memiliki kebenaran Allah. Tanpa pikiran Yesus Kristus kita tidak dapat memiliki kebenaran Allah. Terus dibilang, saya tidak peduli seberapa besar teori seseorang tentang kebenaran Allah. Saya tidak peduli seberapa keras ia menyatakan bahwa ia percaya pada pembenaran oleh iman. Jika ia tidak memiliki pikiran Kristus, ia tidak memahami gagasan Allah tentang pembenaran oleh iman dan tidak dapat menjelaskannya. Waduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini sangat jelas ya, saudara-saudara. Ini intinya adalah bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Di chapter 12 kita akan belajar ya. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, apa yang akan terjadi dalam diri kita. Dan di paragraf ini dia coba bilang bahwa kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita tidak bisa memahami apa itu pembenaran oleh iman. Apa itu kebenaran Tuhan, kita tidak bisa pahami. Kalau saat ini kita percaya, oh, kebenaran Kristus itu adalah perbuatan benarnya Kristus. Dan kita pahami seperti itu ya, karena itulah yang tertulis. Dan itu, apa namanya, saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang salah ya, saudara-saudara, kalau kita pakai kita punya pikiran sendiri, dan itu tidak akan ada gunanya, dan kita tidak bisa mengkhotbahkannya atau membagikannya kepada orang lain. Kita tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain dengan cara seperti itu. Hanya menggunakan apa? Eh, hanya menggunakan apa? Pikiran Kristus
Sehingga kita bisa mengerti tentang hal ini ya. Hanya dengan menggunakan pikiran Kristus, kita bisa memiliki tentang pembenaran oleh iman atau bisa memahami tentang kebenaran Allah menurut kebenaran ya, menurut kebenaran. Itu yang terjadi di sini ya. Jadi ini yang dijelaskan bahwa hanya dengan pikiran Kristus kita bisa tahu ini semua. Kita sudah belajar ini teori dan kita coba memahaminya dengan kita punya kepintaran, itu nggak akan berguna kalau nggak ada pikiran Kristus di dalam diri kita. Itu akan terlewatkan dengan sia-sia kalau nggak ada apa? Pikiran Kristus di dalam diri kita ya, saudara-saudara. Itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada pikiran Kristus dalam diri kita. Jadi, ketika kita belajar ini, kita harus biarkan apa? Pikiran Kristus ada dalam diri kita sehingga kita bisa mengerti dan ketika kita pun melakukan, itu adalah Kristus yang melakukan dalam diri kita. Jadi, kita apa? Yield up. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, pasrah kepadanya apa yang dia mau lakukan bagi kita. Itu yang menjadi kunci bagi kita untuk apa? Memiliki pikiran Kristus. Oke, ini sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan tentang bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus. Memahami pun kita harus memiliki pikiran Kristus. Melakukan apa lagi? Harus ada apa? Kristus di dalam saya. Sehingga apa yang akan dilihat hukum, hukum menuntut kesempurnaan. Ketika apa yang dilihat hukum, itu adalah Kristus bukan saya yang melakukannya ya. Ada saudara-saudara yang mau tambahkan? Halo Li. Iya, oke, silakan. Ya, jadi bagaimana kita tahu kita memiliki pikiran Kristus gitu. Oke, ini bertanya ya, bagaimana kita tahu bahwa kita Iya, ya. dengan Kristus? Oke, mungkin ada saudara-saudara yang mau menjawab. Ya, silakan. Boleh tambahan, Li? Ya, silakan, silakan. Ya, Ini cuma apa saja ya. Eh, Yesus selama di dunia, dia melakukan kehendak Bapaknya. Apapun yang dia lakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Sampai dia berdoa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan iya, kehendakmu yang jadi. iya, betul. Artinya, dia punya pemikiran adalah sesuai dengan Ya, kehendak Bapa. iya, Karena Yesus berbuat segala sesuatu berdasarkan apa yang Bapa kehendaki dia perbuat. iya, Bukan yang dia perbuat, tapi Bapa. Jadi, cara satu-satunya yang dia lakukan di Filipi 2 itu. Dia mengosongkan dirinya. hmm, Iya, dia kosongkan ya, dirinya. Makanya kemarin waktu kita khotbah di jemaat tentang khotbah di atas bukit kan, orang tahu itu hujan berkat yang dicurahkan. shower of blessing, ya, Dan berkat yang pertama itu poor in spirit, artinya memang miskin. Miskin itu tidak punya apa-apa. Kosong memang. Jadi tong pendiri itu dikosongkan dan hidup Kristus lah yang hidup di dalam aku, bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Setelah itu kita akan bersedih, kita akan mempunyai roh lemah lembut, meekness, rendah hati. Meekness itu rendah hati, lemah lembut. Setelah itu orang lapar dan haus akan kebenaran Kristus gitu. Lapar dan haus akan kebenaran Kristus. Setelah orang lapar dan haus akan kebenaran Kristus, orang akan menjadi merciful, akan berbelas kasihan pada orang-orang. Itulah medical missionary mungkin ya, saat orang mempunyai belas kasihan pada orang, penderitaan orang lain, apa yang orang rasakan, orang juga turut rasakan. Sampai terakhir, Tuhan bilang kamu adalah garam dan terang dunia ya. Yang Tuhan sudah belajar kemarin, terang itu adalah kasih Allah, terang itu adalah kebenaran Allah. Yang orang lain akan lihat dalam orang punya kehidupan. Karena garam itu harus berbaur, baru ada rasanya. Terang juga enggak mungkin disembunyikan kan, semua orang bisa lihat. Jadi itulah yang pertama ya, poor in spirit, mengosongkan diri, tidak ada apa-apanya. Jadi orang punya kehendak, memang kalau orang punya kehendak pribadi, kehendak daging, aduh iya, bahaya sekali, selalu pada kejahatan. betul. Nah ada belas kasihan, nah ada apa, tapi kalau memakai pikiran Kristus, ya itu dipenuhi dengan kasih. Itu aja, Li. Thank you.
Ya, terima kasih Nak, untuk tambahannya. Dan ini sekaligus bisa menjawab ya sebenarnya kalau saya lihat apa yang ditanyakan Joy tadi, apa itu, bagaimana kita bisa tahu itu pikiran Kristus itu seperti apa. Jadi, kalau kita mau tahu pikiran Kristus seperti apa, lihatlah apa yang Kristus lakukan ketika dia di dunia ini, apa yang dia pikirkan, itulah yang kita bisa lihat ya, pikiran Kristus seperti apa. Seperti apa? Apa yang tertulis di Alkitab. Ketika dia bersedih dengan orang lain, ketika dia mau eh, menolong orang lain, dia punya segala sesuatu ya yang dia lakukan itu itulah yang dia pikirkan ya. Apa yang dia apa yang eh, lakukan itu timbul dalam hatinya atau dalam pikirannya ya. Ketika dia mau menolong orang, ketika dia mau memberitakan Injil ya. Jadi segala sesuatu dia memberitakan Injil pun itu untuk menolong orang sebenarnya ya, untuk menyelamatkan mereka ya. Apapun yang dilakukan itu untuk orang lain ya. Jadi bagaimana bisa saya tahu ya kalau saya memiliki pikiran Kristus, mungkin ini pikiran diri ini akan disingkirkan. Dan itu kita akan bahas di chapter 12 di awal-awal ya saudara-saudara. Bagaimana ketika kita ada pikiran Kristus, apa yang akan terjadi? Ini saya sedikit bilang akan kosong pikiran diri ini, yang pikiran alami ini, yang ada dalam diri kita ini, dan segala sesuatu itu adalah jahat, itu akan dikosongkan. Sebagaimana Kristus bilang ya ketika dia mengosongkan dirinya ya, dia mengosongkan dirinya. Begitu juga kalau pikirannya ada dalam diri kita, pikiran itu akan mengosongkan pikiran kita atau diri kita ya, mengosongkan diri kita dan akan diganti dengan pikirannya. Dan semua yang dia pikirkan adalah bukan tentang diri. Karena dosa ini adalah diri, diri, dan diri ya. Diri dan diri dan diri. Selama ini kita egois, sangat luar biasa egoisnya ketika kita jatuh dalam dosa, yang dipikirkan hanya satu, diri sendiri. Dan pikiran Kristus itu bukan tentang diri sendiri, tetapi tentang orang lain. Itu yang sedikit ya yang akan dibahas di chapter 12 nanti. Oke, mungkin ada yang tambahan lagi, saudara-saudara? Atau itu eh, ada jawaban lain dari Joy mungkin? Iya, Li. Jadi nanti kan ada di chapter 12 juga Iya, di dia awal punya. ya punya. Iya, jadi cuma ada satu prinsip yang Alkitab katakan mengenai out of the abundance of heart itu kan mind, Iya, the mouth speaketh gitu, atau iya. Matius mulut 12 berbicara, ayat atau 24 ya. iya, atau action, Matius 1, 2, 3, 4 ya. Iya, Jadi kalau kita tahu pikiran Kristus, apa pikiran Kristus atau apa pikiran Tuhan? Apa pikirannya itu kan out of the abundance of heart, the mouth iya. speaketh, atau lihat aja apa yang dia bikin, Iya, right? That's his righteousness. iya, iya. Itu kebenarannya dia gitu. Jadi untuk saya bilang, oh, I'm having Christ righteousness. Tapi kita nggak do the work yang Christ do, itu bukan understanding dari Tuhan punya righteousness seperti itu. Jadi pertama-tama kalau yang tadi Lali bilang ya, kalau self yang hidup. Self itu kan selfish, selalu memikirkan kita. Kalau self yang hidup, I don't care about orang lain ya, maksudnya kita nggak peduli dengan orang lain. Tapi the mind of Christ atau Tuhan Yesus punya mind atau pikirannya Bapa juga, itu memikirkan orang lain sampai mati gitu loh. For you and me gitu. That's the mind of Christ. That's the right doing of Christ gitu. Jadi Tuhan datang ke dunia ini untuk menunjukkan love, menunjukkan kasihnya. Kan righteousness kemarin tadi Onang bilang, righteousness itu adalah love. Iya. Waktu kita menerima righteousness, kita menerima love, kasih. Dan kasih itu, righteousness itu sama dengan kehidupan dan terang. Itu sama gitu di saat kita menerima righteousness-nya Yesus. Jadi teman-teman, righteousness-nya Yesus itu kalau kita masih mempunyai pikiran kita itu nggak bisa comprehend, nggak bisa ngerti righteousness-nya Yesus gitu. Apa kasihnya Tuhan itu. Karena kasih Tuhan itu yang unselfish, untuk orang-orang yang selfish kayak, Iya. mau sampai segitu. Maksudnya, wah gitu ya. Maksudnya untuk orang yang pikiran selfish, kok bisa sih Tuhan mau bikin begitu gitu ya. Gitu.
Jadi, tapi memang begitulah Ya. righteousness-nya Yesus. Dan bagaimana teman-teman pekabaran ketiga ini adalah mau poin kita kepada Yesus. Lihat Yesus punya pengorbanan, lihat kasih Tuhan Yesus, lihat. Jadi semua melihat kepada Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, by beholding you become changed. Dengan saya melihat akan pekabaran ketiga yang sudah diberikan oleh Wagner dengan Jones, melihat kehidupan Yesus, saya di-change, saya diubahkan. Itu yang terjadi kepada John Harvey Kellogg ya di dalam sejarah medical missionary punya history yang mana nanti kita akan belajar, itu yang Harvey Kellogg experience di saat dia menerima pekabaran dari A.T. Jones dengan Wagner. Dan mudah-mudahan juga itu bisa menjadi orang punya experience di saat orang melihat pekabaran malaikat ketiga, melihat kasih Kristus, melihat kebenaran Kristus, pengorbanan Kristus, Kristus yang ditinggikan, bagaimana Kristus menderita untuk kita, bagaimana Kristus nggak pernah selfish. Makanya kan kalau Lali pernah tahu ini kutipan, dan mungkin ada teman-teman yang tahu, ada yang mungkin belum tahu, tapi Ellen White bilang selfish itu sama dengan apa? Leprosy atau penyakit kusta. Dan dia bilang penyakit kusta itu sudah ada di torang gitu. Satu-satunya obat untuk mengenai leprosy itu learn Isaiah 58. Waktu itu orang sudah belajar ya. Belajar Yesaya 58 dan ya, the remedy of leprosy itu remedy of atau obat dari leprosy itu Yesaya 58. Dan nanti kita akan bahas lagi Yesaya 58 dan Yesaya 58 itu that's the righteousness of Christ ya. Itu pekabaran malaikat ketiga. Jadi sudah lebih terbuka dan lebih terkonek satu dengan yang lain dan puji Tuhan teman-teman, dan ini righteousness by faith sangat indah pelajarannya. Sebegitu indahnya sampai untuk memikirkan bagaimana saya bisa menerima kebenaran Kristus pun sepertinya tidak layak ya untuk menerima saya, untuk Tuhan kasih dengan cuma-cuma, padahal yang dia bikin itu untuk berikan kepada saya itu luar biasa. Dia punya pengorbanannya, dia punya semua penderitaan yang Tuhan harus alami. Saya nggak perlu alami semua itu untuk menerima kebenaran itu gitu. Saya menerimanya dengan iman. Tapi di saat saya sudah terima dengan iman, Tuhan juga bilang, follow me, ikut saya, ikut jejak saya, ikut footstep yang saya sudah lakukan. Dan itulah yang akan kita lakukannya dalam pelajaran pekabaran malaikat ketiga. Oke, thank you, Li. Ya, oke, terima kasih untuk tambahannya. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Ini kita harus ketahui ya, pikiran kita ini, pikiran alami kita ini adalah seperti apa. Pikiran alami kita ini adalah sama dengan pikiran setan ketika kita jatuh dalam dosa. Dan apa yang mendasari itu pikiran setan adalah diri ya. Ini kita akan bahas di chapter 12 nanti. Ketika dia mau jadi seperti Allah, apa yang dia punya pikiran tentang diri sendiri, bagaimana dia mau sama seperti Tuhan. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, pikiran diri inilah ya, dia mau tahu segala halnya, mau jadi sama seperti Tuhan juga dia ya. Mau tahu yang baik dan benar, menjadi tahu tentang segala sesuatu. Itulah pikiran diri dan itulah yang ada dalam diri kita sendiri ini ya, saudara-saudara. Makanya untuk memahami ini, pembenaran oleh iman pakai pikiran kita sendiri yang selfish ini, aduh sangat luar biasa, tidak bisa. Sedangkan kepada istri sendiri, kepada suami sendiri kita ini, suami kita sendiri kita masih selfish, apalagi kepada orang lain. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Ini makanya dibilang satu-satunya yang harus kita miliki adalah bagaimana kita harus memiliki pikiran Kristus untuk bisa memahami ini dan melakukannya. Ini Kristus sendiri. Oke, kita lanjut ya saudara-saudara. Ini mungkin eh, paragraf terakhir yang akan kita baca. Saya pikir kita bisa selesai, tetapi ternyata masih 4 halaman lagi. Dan kita akan lanjutkan berikut ya. Saya akan baca ya, ini paragraf terakhir. Tak seorang pun dapat memahami kebenaran Allah tanpa pikiran Yesus Kristus. Satu-satunya pikiran di seluruh alam semesta yang mampu memahami, menangkap, dan mengenal kebenaran Allah. Apakah itu benar? Jemaat, ya benar. Jadi saudara-saudara, satu-satunya bagaimana kita bisa mengerti dengan benar itu righteousness of Christ, of God, atau kebenaran Kristus, atau pembenaran oleh iman, adalah kita memiliki pikiran Kristus. Terus dibilang, tetapi dapatkah saya mengubah pikiran saya
menjadi pikiran Kristus? Dapatkah pikiran saya dirombak ulang, diperbaiki, atau ditransformasi menjadi pikiran Kristus? Jemaat bilang, tidak, Pak. Jadi ini saudara-saudara, pikiran alami saya ini sama dengan pikiran setan, kan? Ini diri-diri dan diri. Supaya kita bisa mengerti ini semua, melakukan ini semua, harus ada pikiran Kristus. Terus dibilang, bolehkah saya mau ulang bikin ini, mau transformasi ulang ini pikiran supaya jadi pikiran Kristus? Terus jemaat bilang, enggak, enggak bisa. Terus dibilang, lalu seorang dari audiens atau jemaat itu mengutip ayat, dibilang, hendaklah pikiran ini ada di dalam kamu, yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Kita baca di bahasa Inggris ya. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Terus dibilang, baiklah, maukah Anda membiarkannya? Maukah Anda menerima itu? Apakah itu yang sudah Anda putuskan untuk lakukan? Jemaat bilang, ya benar. Maka itulah langkah pertama yang harus diambil, bukan? Jadi ini langkah pertama adalah apa? Biarkan, biarkan ini pikiran Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengubah pikiran kita ini yang jahat ini, kita mau bikin ulang jadi sama seperti pikiran Kristus. Tidak seperti itu. Tetapi biarkan pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita. Biarkan tuh. Jadi jangan coba halangi, kita serahkan itu semuanya, pasrahkan pikiran Kristus itu ada dalam diri kita. Itulah dibilang langkah pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita ambil. Langkah pertama yang harus kita ambil. Terus dibilang, jadi mari kita tegaskan ini. Dan saya pikir sampai di sini waktunya sudah habis untuk pelajaran malam ini. Satu-satunya cara agar seseorang di dunia ini dapat mengenal kebenaran Allah, dapat menerima kebenaran Allah, dapat menerima kebenaran, pengajaran kebenaran menurut kebenaran, satu-satunya jalan adalah dengan memiliki pikiran Kristus itu sendiri. Jadi ini ya, dia punya nanti 3 halaman berikutnya atau 4 halaman berikutnya adalah dia punya kesimpulan. Dan ini sampai di sini dibilang apa? Satu-satunya yang harus kita miliki untuk dapat apa? Mengenal kebenaran Tuhan, menerima kebenaran Tuhan, menerima pengajaran kebenaran, menurut kebenaran adalah apa? Memiliki pikiran Kristus. Jadi saudara-saudara, tanpa pikiran Kristus, kita sebenarnya nggak bisa memahami ini pelajaran ini. Apalagi kita mau melakukannya. Nggak bisa ini. Kuncinya langkah pertama adalah milikilah pikiran Kristus. Bagaimana kita miliki ini pikiran Kristus? Biarkan dia masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kalau dia masuk, janganlah kita apa? Coba halangi ya dengan pikiran-pikiran lama kita. Oh begini, pemahaman-pemahaman lama kita harus kita tinggalkan. Biarkanlah dia pikiran Kristus itu ada dalam diri kita. Nanti kita akan pelajari juga ya di chapter 12 seperti apa. Bagaimana kita mau biarkan dia masuk dalam diri kita. Seperti itu ya. Jadi hanya pikiran Kristus. Jadi kalau kita mau coba pahami itu, apa ini kita belajar segala buku tentang pembenaran oleh iman, kita mengerti dengan kita punya hikmat sendiri, apa itu pembenaran oleh iman, dan kita sudah puas dengan itu karena kita sudah tahu dia punya definisi, bagaimana caranya, begini-begini, tetapi tidak ada pikiran Kristus, itu adalah pembenaran kita sendiri, pembenaran oleh iman oleh kita sendiri, bukan oleh pembenaran oleh imannya Kristus ya. Itulah yang kita pelajari pada saat ini, saudara-saudara. Mungkin sebelum tutup, ada saudara-saudara yang akan mau berikan tambahan atau sesuatu eh, sanggahan sebelum kita tutup dalam doa. Apakah ada saudara-saudara? Oke, baik saudara-saudara. Kalau tidak ada lagi tambahan, biarlah pelajaran ini menjadi kekuatan bagi kita ya. Baiklah kita berdoa meminta Tuhan untuk bisa kita membiarkan dia masuk dalam pikiran kita. Bagaimana pikiran Kristus bisa menjadi pikiran kita ya saudara-saudara. Izinkanlah itu atau
yield up, menyerahlah atau pasrah kepada dia ketika dia mau masuk dalam pikiran kita. Jangan coba apa? Lawan itu ya. Biarkan dia masuk dan apa? Biarkanlah dia yang ketika mau pikir segala sesuatu, biarlah pikirannya yang ada ya, yang mau mengerti pelajaran ini, mau melakukan, biarlah itu Kristus sendiri yang melakukannya dalam diri kita. Halo, Li. Ya, silakan Tante Kori. Aduh, untuk Kuri rasanya kayak apa ya? Yang orang baking kadang-kadang memang orang pikir for Yesus, for Iya, Tuhan. Tapi ada terselip di sana ya. iya, Orang bisa rasakan sendiri. iya, betul. Ada terselip mungkin ya motif atau apa. Ada sedikit menyenangkan manusia. Iya, betul. Eh, jadi setelah belajar ini kayaknya rasanya kayak Iya, nothing deh apa yang terang iya. bikin. Tapi ya puji Tuhan aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan bisa dapat dengan dapat ini. Hmm, dan ini, aduh, nggak tahu tentu Kuri sampai bilang bagaimana ya. Eh, dan terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan ini orang bisa mengikis tuh motif-motif itu. Karena memang apa ya? Sebenarnya sih memang motifnya untuk apa? Tapi tanpa disadari ya, tanpa disadari hmm, ada, ada tuh yang bilang pikiran sendiri gitu. Eh, kan orang pikir kebaikan, orang baking, tapi Mm, eh, pokoknya yang sekarang ini dalam sih buat Tante Kori, ya, dalam banget dapatnya. Hmm, ya mudah-mudahan bisa mengikis pikiran Yesus yang bukan torang gitu. Baik rencana, baik apapun yang orang untuk Korea ada datang pe apa tapi sekalian ada saya dengar sedikit pe ada terapi orang tua mm, ada saya dengar sedikit tapi puji Tuhan cuman itu mau bilang karena eh, kalau nggak dapat ini kayaknya orang rasa bagus sama orang bikin orang rasa ya Tante Kori pe umur segini ya eh, tapi setelah belajar untuk yang 2 hari ya kemarin dengan sekarang kayaknya tertegur eh, ya mudah-mudahan roh bekerja supaya orang taruh pikiran Yesus orang pikiran supaya bukan orang pikiran supaya ada kebaikan yang orang bikin itu dia kebaikan Yesus orang pikir itu dan ya biarlah tuh hukum itu dia kayak Joy bilang tadi itu dia juga apa ya menghentar orang karena itu tabiat Yesus kan. Jadi terang kikis supaya tuh dosa itu terang kikis semua. Terima kasih Li ya. ya, Terima kasih Joy, terima puji, kasih semua ya. ya, puji Tuhan, Tante Kori. Jadi itulah yang selama kita ini ya kita miliki adalah pikiran diri sendiri, perbuatan baik kita sendiri, tapi bukan perbuatan baik Kristus. Jadi ketika kita melayani mungkin kita berkhotbah di KKR atau melayani dan mungkin ada satu dua orang yang bertobat, kita merasa agak kita merasa sombong ya. Aduh, ini pekerjaan saya dia bertobat. Ini gara-gara saya dia bertobat. Sebenarnya itu nggak mau muncul di dalam diri kita ya. Sebenarnya kita nggak mau muncul itu. Kita tahu itu salah, tetapi itu memang muncul dalam pikiran kita karena itulah kita punya alami ya. Kita punya kealamian itu seperti itu. Iya, betul sekali Li. Betul sekali. Iya, Eh nggak diungkapkan tapi iya betul. terbersit di dalam ya orang Iya. cuma nggak tahu Kita pikiran nggak atau mau di bilang hati tapi nggak di tahu hati itu. ada begitu ya. Iya, 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 Di iya. hati ada Eh seperti itu. mungkin nggak seperti itu tapi Ada, iya. ada. Ah, Terima kasih, terima ya. Karena memang itu pikiran alami kita seperti itu ya, orang berdosa. Makanya inilah bagaimana kita bisa tahu pikiran kita ada dalam diri kita. Ketika segala suatu perbuatan baik kita dan orang merasa terberkati dengan itu, tidak ada sedikit pun kesombongan yang akan muncul bahwa itu pikiran. Itulah yang saya lakukan. Ketika mungkin saya berkhotbah bagus dan orang-orang senang, aduh terima kasih, terima kasih. Puji Tuhan, tidak ada sedikit mau rasa sombong ya, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang
ini ya muncul ya ketika kita melakukan sesuatu yang baik dan orang merasa terberkati. Kadang-kadang kita merasa sombong bahwa itu kita yang lakukan. Makanya ini dijelaskan bahwa biarlah itu semua Kristus yang melakukan ya. Mau mengerti pelajaran pun Kristus, apalagi kalau mau melakukan segala sesuatu perbuatan baik, itu adalah perbuatan baik Kristus dan kita tidak akan merasa bahwa kita lah yang melakukannya atau merasa sombong. Tetapi semuanya kita kembali untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Oh ya, silakan. Kali. Ya, silakan sebelum tutup. Ya, Ya, cuma mau tambah satu ya. statement. Jadi, Jadi, thank you Tante Kor atas atas Tante Kori punya komentar. Itu juga mengingatkan kita semua bahwa coba orang lihat ya, Tuhan Yesus punya pekerjaan di dunia ini. Dia kan banyak sekali dia punya kerja di dunia ini. Tapi selalu dia bilang apa? Saya dengan saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa. ya. Tuhan di dalam saya yang melakukannya itu gitu loh. Nah, inilah pekabaran malaikat ketiga untuk mengingatkan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan, mau penurutan hukum kayak, mau good works kayak, mau apa-apa semua, itu selalu mengingatkan kita bahwa bukan saya yang lakukan, Tuhan yang lakukan di dalam saya. Tadi di pelajaran ini bilang kita itu hanya sebagai instrumen. Iya kan, Li? Tadi dibilang Ya, di situ, kita saya sebagai instrumen. Saya instrumen, Tuhan yang melakukan di dalam saya. Jadi kalau saya tahu saya hanya instrumen, Tuhan yang melakukan di dalam saya, atau Tuhan yang melakukan, apakah kita akan merasa sombong? Enggak ya, makanya pekabaran malaikat ketiga selalu dibilang menaruh kesombongan manusia itu di dalam debu tanah. Jadi apakah kita harus melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan di dunia ini? Yes, tapi kreditnya untuk siapa? Selalu Tuhan bilang, Tuhanlah yang menerima kemuliaan dan glory. Sama seperti Yesus, kalau kita memiliki pemikiran Yesus, the mind of Christ, kita akan sama dengan Yesus berkata, bukan saya yang melakukannya, Bapa yang melakukan di dalam saya. Terpujilah nama Tuhan. Makanya dalam untuk melakukan medical missionary, kalau kita menolong orang lain itu pun memperoleh kesembuhan, kita akan bilang, Tuhan yang sudah menyembuhkan kamu. Give thanks to the Lord. Orang mau berterima kasih beribu-ribu kepada kita, we always point to Christ karena saya hanya instrumen. Kita nggak heal orang itu herbal nggak heal orang itu, tapi Tuhan yang heal. Kita instrumen sama seperti herbal yang kita lakukan itu hanya sebagai sarana untuk menyembuhkan yang Tuhan lakukan, tapi Tuhanlah yang sumber untuk menyembuhkan orang itu. Oke, itu aja, Li. Thank you. Amin, 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 Joy. Benar deh. Amin, amin sekali. Ya, puji Terima Tuhan. kasih. Tuhan ya. Ya, Jadi memang kalau mau lihat pekerjaan medical missionary itu paling apa ya, paling rentan kalau masih ada diri, aduh itu sangat sangat mau tergoda untuk bangga akan diri sendiri. Itu paling kalau apalagi kalau mereka orang sembuh, aduh dan akan merasa sombong itu paling gampang sebenarnya kalau nggak ada pikiran Kristus dalam diri kita. Oke, puji Tuhan ya untuk pelajaran kita pada pagi ini sudah menguatkan kita semua. Saya juga sangat terberkati oleh pelajaran ini dan semoga ini juga menjadi berkat bagi kita semua dan kita akan tutup kita punya pelajaran dalam doa.